Halo, jumpa lagi di kanal Idetopia. Hari ini saya mau bicara tentang isu yang ringan. Saya membaca beberapa komentar di kolom komentar pada video-video lalu. Ada yang membahas tentang TV-TV nasional dalam memberitakan seputar perang, dan beberapa acara talk show di televisi yang membahas tentang konflik dan perang di Timur Tengah, khususnya perang Iran dan Israel, dengan menghadirkan para pembicara yang dianggap kurang objektif di dalam menjelaskan atau menganalisa konflik atau perang yang terjadi. Nah, saya ingin membahas tentang itu. Sebetulnya kegelisahan saya terhadap TV nasional dalam memberitakan konflik di Timur Tengah sudah cukup lama. Jadi ini bukan pertama kali atau bukan hanya sekarang saja. TV-TV kita itu cenderung memihak. Pemihakan sebetulnya tidak ada masalah, apalagi kalau kita memihak korban atau memihak suatu masyarakat atau kelompok yang dizalimi atau dinistakan oleh kelompok lain. Saya kira pemihakan itu penting. Tetapi yang jadi masalah adalah pemihakan itu dilakukan secara membabi buta dengan menggunakan sentimen massa untuk meraih rating. Ya, tujuan televisi salah satunya adalah bagaimana agar acaranya dilihat atau ditonton oleh sebanyak mungkin orang, dan dari sana mereka mendapatkan iklan. Nah, jadi sebetulnya pemihakan itu tidak apa-apa kalau dilakukan secara objektif, memberikan data yang benar, menghadirkan narasumber yang objektif, juga tidak menggiring opini ke sudut tertentu. Nah, itu yang sangat disayangkan yang dilakukan oleh banyak stasiun televisi sekarang ini. Jadi tontonan di televisi atau acara-acara talk show di televisi itu lebih sebagai sebuah tontonan, lebih sebagai sebuah hiburan yang bisa meningkatkan rating, bisa mendatangkan iklan. Nah, ini yang terjadi, dan saya sudah lama sekali gelisah tentang ini. Sejujurnya saya diundang dan dikontak oleh beberapa stasiun TV, tapi dengan melihat situasi seperti itu, dengan melihat format acaranya, saya sama sekali tidak tertarik, dan karena itu saya secara baik-baik menolak undangan mereka. Dan ini menyedihkan sekali. Bukan hanya bagaimana pemberitaan di televisi menyudutkan pihak tertentu, tetapi juga seringkali menyiarkan berita-berita bohong, menyiarkan hoax dan data-data yang belum diverifikasi. Padahal prinsip dasar dari jurnalisme adalah cover both sides, bagaimana mengcover kedua belah pihak secara adil. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh TV-TV kita selama ini. Nah, karena itu saya agak malas berada di forum-forum seperti itu, apalagi kalau kita memiliki pandangan yang berbeda. Jangankan kita memihak, menjelaskan sesuatu yang objektif saja, kalau itu tidak sesuai dengan selera publik, kalau itu tidak sesuai dengan framing editor di media tersebut, maka kita akan dihabisi di forum itu. Saya melihat beberapa kali forum perdebatan, kelihatan sekali bagaimana hostnya itu ikut mendukung satu pihak dan memojokkan pihak lain. Ini menurut saya sangat menyedihkan. Nah, dalam kasus konflik Israel-Palestina misalnya, seringkali saya melihat media bukan melakukan edukasi, bukan mendinginkan suasana, tapi justru memanas-manasi dan mengobarkan perang terus-menerus. Ini kelihatan sekali, misalnya dalam setiap konflik, dalam setiap ketegangan, itu tentu memiliki akar yang sangat panjang, memiliki masalah yang sangat kompleks, tidak bisa disederhanakan bahwa ini yang salah dan itu yang benar. Tidak bisa disederhanakan seperti itu. Harus ada penjelasan yang lebih kompleks, harus ada penjelasan yang lebih dalam sehingga masyarakat bisa terdidik, sehingga masyarakat tidak menelan informasi secara membabi buta. Nah, dalam kasus konflik Israel-Palestina atau isu perang Israel-Iran, kita melihat pembahasan media itu sangat one-sided, berusaha menampilkan hanya satu sisi dan menyerang sisi lain. Menurut saya ini tidak sehat, karena masyarakat atau publik perlu diberikan penjelasan yang lebih detail tentang akar persoalan. Saya ingin memberikan satu contoh misalnya.
Mengapa terjadi pembantaian Gaza? Mengapa Israel secara membabi buta melakukan pembantaian di Gaza? Nah, televisi itu jarang sekali menjelaskan akar persoalannya, bahwa kenapa Israel begitu brutal dalam melakukan serangan di Gaza. Akar masalahnya sebetulnya jelas sekali, yaitu ada penyerangan yang luar biasa pada tanggal 7 Oktober. Ada sekelompok orang-orang Hamas dan orang-orang Palestina menyerang Israel dan membunuh lebih dari 1.200 orang di sana. Ini tidak dijelaskan secara detail. Penyerangan ini sangat berarti buat Israel dan meruntuhkan moral mereka, dan penyerangan ini betul-betul menjadi momen yang sangat penting bagi rakyat dan pemerintah Israel. Kenapa begitu? Ini penyerangan yang sangat biadab sekali, penyerangan yang dilakukan dalam situasi yang relatif damai, bukan dalam suasana perang. Saya ingin menjelaskan kenapa Israel begitu marah kepada orang-orang Palestina, khususnya warga Gaza, dengan adanya penyerangan ini, karena korban serangan itu luar biasa besarnya. Ya, kalau kita lihat korban yang meninggal langsung, yang tewas, dibunuh, dibantai oleh orang-orang Palestina, oleh orang Hamas pada saat itu lebih dari 1.000 orang. Padahal korban perang Israel-Arab, mereka 3 kali melakukan perang, itu tidak sampai separuhnya. Ya, kalau kita lihat misalnya korban perang dari pihak Israel tahun 1967 itu jumlahnya sekitar 500 sampai 600 orang. Tetapi serangan Gaza atau serangan orang-orang Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober lalu itu luar biasa besarnya. Dan karena itu kemudian balasan dari pemerintah Israel begitu dahsyat, ya. Jadi mereka begitu dendam, mereka begitu marah. Kenapa? Dalam situasi yang harusnya tidak terjadi apa-apa, ada serangan mendadak yang menewaskan begitu banyak orang. Nah, ini menurut saya penting. Latar belakang kenapa terjadi pembantaian di Gaza dan mengapa Israel melakukan serangan begitu membabi buta. Nah, begitu juga dengan serangan Israel di Iran. Banyak ulasan dan pemberitaan di televisi menjelaskan seolah-olah serangan itu datang tiba-tiba tanpa ada presidennya. Israel secara serta-merta menyerang Iran, ya. Padahal kalau kita lihat dari gambar yang lebih besar, bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah bagian dari rangkaian ketegangan dan konflik antara kedua negara selama ini. Sejak 1 tahun terakhir, bahkan kalau kita tarik ke belakang, jauh lebih lama lagi. Pertikaian atau konflik Iran dan Israel itu sudah berlangsung cukup lama. Ya. Ketegangannya sendiri dimulai sejak negara Islam Iran itu berdiri pada tahun 1979. Karena seperti sering saya jelaskan bahwa hubungan Iran dan Israel sebelum 1979 baik-baik saja. Iran dulu memiliki hubungan yang cukup hangat dengan Israel, dan Iran adalah salah satu negara berpenduduk mayoritas Muslim yang mengakui keberadaan Israel. Mereka memiliki hubungan diplomatik, kerjasama militer, kerjasama sains atau pengembangan riset dan seterusnya. Ya, bahkan Israel adalah salah satu negara yang mendukung pembangunan nuklir di Iran, karena nuklir di Iran itu sudah dibangun sebelum tahun 1979. Nah, jadi konflik antara Israel dan Iran itu disemai sudah lama, sejak 1979, dan Iran seperti tekadnya, seperti selalu mereka kumandangkan bahwa mereka ingin menghabisi Israel. Israel dianggap sebagai setan kecil, sementara Amerika dianggap sebagai setan besar. Jadi Iran bukan serta-merta diserang oleh Israel begitu saja, tetapi sejak awal Iran sudah menanam permusuhan kepada Israel. Bukan hanya itu, Iran juga mendukung dan mempersenjatai kelompok-kelompok milisi yang selama ini menyerang Israel. Ya, kita tahu Hamas dan Hizbullah adalah 2 kelompok radikal yang didanai dan didukung secara penuh oleh Iran. Dan itu yang membuat Israel gundah dan marah selama ini. Kenapa mereka ingin menyerang Iran? Nah, tentu saja ada peristiwa di belakangnya yang sangat rumit, ya. Tukar serangan, saling membunuh tokoh atau agen-agen yang dianggap merugikan
negara masing-masing itu selalu terjadi. Iran beberapa kali melakukan operasi militer ke kepentingan-kepentingan Israel, begitu juga sebaliknya Israel menyerang dan membunuh beberapa tokoh-tokoh militer Iran. Jadi pertikaian itu sudah lama terjadi dan serangan Israel kepada Iran kemarin itu adalah puncak dari ketegangan dan konflik kedua negara ini sejak lama. Nah, ini dua contoh dari betapa kompleksnya situasi di Timur Tengah yang kurang dieksplorasi, yang tidak dijelaskan oleh media. Media itu senang sekali memanjakan kemarahan dan kebencian publik. Dengan begitu mereka bisa terus-menerus mendapatkan penonton dan tujuan akhirnya memang bagaimana acara-acara di televisi itu mendapatkan rating yang tinggi dan dari sana mereka akan mendapatkan iklan. Nah, tetapi kalau kita berpikir panjang, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang tidak sehat. Memelihara kebencian di tengah masyarakat itu bisa menjadi bumerang bagi kita suatu saat. Kita itu secara geografis berada jauh dari Timur Tengah. Dan kita sejak merdeka tahun 1945 berusaha menjadi negara yang netral, berusaha menjadi negara yang cinta damai, menjembatani setiap konflik ya. Artinya kita tidak memihak pada satu negara dan setiap kali melihat konflik, setiap kali melihat peperangan, bukannya bersikap memihak pada satu kelompok, tapi kita melihatnya secara objektif dan bagaimana berusaha menengahi itu secara fair. Nah, kalau media, kalau tokoh-tokoh, kalau para pengamat itu rajin sekali mengompori dan memanas-manasi emosi publik, ya negara kita akan begini terus. Upaya kita untuk naik ke level yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Seharusnya sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia memainkan peranan yang jauh lebih penting ya. Khususnya dalam upaya perdamaian Israel dan Palestina atau bagaimana cara mengatasi konflik Israel-Palestina. Sejauh ini Indonesia tidak memiliki peran penting. Boleh dibilang perannya nol, tidak dianggap baik oleh Israel maupun oleh Palestina sendiri. Upaya untuk melakukan perdamaian, upaya membuat inisiatif mendekatkan kedua negara, itu tidak pernah dianggap baik oleh Palestina maupun oleh Israel. Kalau kita ingin dianggap penting oleh dunia internasional, khususnya dalam penyelesaian isu Israel-Palestina, ya kita harus dewasa, bersikap tidak seperti kerumunan. Selama ini, kalau kita perhatikan media-media Indonesia, statement-statement dari pemerintah, itu mengikuti kerumunan massa, ya, tidak bersikap seolah-olah tidak memiliki sikap dalam melihat konflik atau isu ini. Kita ambil contoh misalnya, upaya penyelesaian konflik di dalam internal Palestina. Itu yang mengambil inisiatif dan mendorong upaya itu menjadi kenyataan adalah Cina, bukannya kita, bukan Indonesia. Padahal beberapa kali tokoh-tokoh Muslim di Indonesia berusaha mengingatkan orang-orang Palestina agar mereka bersatu. Tapi apa yang terjadi? Lihat, orang-orang Palestina tidak mendengarkan Pak Yusuf Kalla, tidak mendengarkan tokoh-tokoh kita karena ya mereka menganggap mungkin cuma basa-basi atau mungkin tidak serius gitu. Tapi justru pemerintah Cina yang berhasil mendatangkan faksi-faksi yang bertengkar di Palestina, ya, mendatangkan mereka ke Beijing dan kemudian berjanji untuk tidak bertengkar. Itu terjadi sekitar 2 tahun lalu, ya. Nah, ini salah satu contoh saja kenapa kita sebagai bangsa itu tidak berhasil bahkan untuk menyelesaikan masalah yang sangat kecil, yaitu bagaimana mendamaikan faksi-faksi yang ada di Palestina. Untungnya, akses informasi masyarakat bukan hanya di televisi. Sekarang ini sudah banyak kanal, sudah banyak situs-situs pemberitaan yang mencoba memberikan perspektif yang berbeda ketimbang perspektif atau narasi yang diberikan oleh TV-TV nasional. Nah, dari sana masyarakat yang kritis sedikit, yang mau berpikir, itu mendapatkan perspektif yang berbeda. Saya berharap akan lebih banyak lagi kanal-kanal yang memberikan informasi yang lebih fair, informasi yang lebih positif, agar kemarahan dan kebencian masyarakat selama ini bisa dikurangi, dan dalam kita menyikapi setiap konflik, dalam kita menyikapi setiap ketegangan, itu lebih dewasa,
dan pada akhirnya demi untuk kebaikan bangsa dan kebaikan kita semua. Salam.